Selamat malam. Welcome to Soul for Jesus Barat. Pertama kita mau mengucap syukur, mau berdoa, mau menyembah Tuhan. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Yohan Daniel. Kita mau dengar firman Tuhan, kita mau belajar, kita mau dikoreksi, kita mau lebih baik, dan kita mau jalan dari glory to glory-nya Tuhan yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur malam hari ini ya Tuhan. Kalau kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan, itu adalah kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberikan kami tubuh yang sehat ya Tuhan, jasmani dan rohani ya Tuhan. Kau selalu membungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dengan hadirat-Mu ya Tuhan, dalam keadaan baik, tidak kurang satu apapun ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang masih di jalan ya Tuhan, yang menuju ke tempat ini ya Tuhan. Jaga mereka ya Tuhan, sampai ke tempat tujuan juga ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, berkati ya Tuhan Pastor Yohan Daniel ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah hati-Mu yang disampaikan, perkataan-Mu yang disampaikan kepada umat-Mu, kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk yang melayani multimedia, Lukas, berkati ya Tuhan, agar penyembahan kami ini adalah penyembahan yang sejati ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami merasakan glory to glory ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami, mesbah-Mu di hadapan-Mu Tuhan. Sebab Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Nya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat kami masuk dalam hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami bawa persembahan Tuhan. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Mari masuk dalam hadirat-Nya, bawa korban syukur kita. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Kami persembahkan, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa
syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami bawa korban syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya. Sebab Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. 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 Oh, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kami menyembah-Mu Tuhan untuk selamanya. Kami bawa korban syukur kami bawa di hadapan mezbah-Mu sebab Tuhan baik. Oh, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa korban persembahan yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu sebab Tuhan baik. Oh, haleluya, haleluya. Kami sembah dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap jiwa kami tinggikan. Oh,
Jesus. God, you're so good. You're so good to me. Yes, you are so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Yes, you are so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. I am blessed. I am blessed. I am called. I am healed. I am whole. I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. God, you're so good. God, you're so good. Amen. God, you're so good. You're so good to me. Yes, you are so good. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. You are so good to me. You are so good. Kami menyembahmu Tuhan, Engkau baik, Engkau baik. Shadalamaya, dalamaya, 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 shadalamaya, dalamaya, dalamaya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Kebaikanmu Tuhan, kesetiaanmu Tuhan,
Kau nyatakan dalam hidup kami, Kau nyatakan dalam hidup kami. Kami sembah Kau, kami menyembah. Kami bawa pujian kami, biar persembahan kami, korban syukur kami malam hari ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kau sendiri yang disanjung di tempat ini. Kami datang dengan kekaguman kami akan Engkau. Biar kami datang dengan cinta kami akan Engkau Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya Tuhan selamanya kasih setianya. Hallelujah. You have been so good to me. You have been so good to me. Oh, kami menyembah. Kami bawa korban syukur yang terbaik hanya bagi-Mu Tuhan, hanya bagi-Mu Tuhan. Tiada yang lain, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Yesus, 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 Engkau baik, Engkau baik Tuhan. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh, God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been, so good to me. I can't believe how you love me. What a friend you have been, so
good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Oh, you are so good to me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so cool. Everywhere that I can name, oh, I will sing the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so cool. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. Yes, you are. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. You are goodness. You are goodness. Oh, engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Oh, engkau baik, kasih setiamu, kesetiaanmu kekal selama-lamanya. Haleluya. Yesus baik, teramat baik. Oh, kebaikanmu
kesetiaan-Mu telah terbukti bahwa kami lebih dalam hadirat-Mu. Kami terhubung dengan-Mu, kami terkoneksi dengan-Mu. Oh, melekat dengan hati-Mu, mengerti detak jantung-Mu, mengerti isi hati-Mu. Kami mau terhubung dengan-Mu, melekat dengan-Mu, melekat dengan hati-Mu, Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama terhubung dengan Tuhan. Ku terhubung dengan-Mu, biar selalu melekat Tuhan, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami terhubung, ku terhubung dengan-Mu. Amin, amin. Selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Katakan sekali lagi, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari beri sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat dan ajaib. Haleluya, haleluya. Rimakalabori baseria Ribakaseke riantalabori bakaseke Rimakala riantalabori bakaseke riante Rimakala riante rimakaseke riante Ribakala riakasere riante ribakala Rimakala riante leboko seke riante Ribakala bo seke riantalabori bakaseke Holy Spirit, we surrender this place into your hand. Kami serahkan tempat di dalam tangan-Mu. We know you already moving. Kami tahu Engkau sudah bergerak. Let you move in our heart. Biarlah Engkau bergerak juga dalam hati kami. Lord, we pray let you move in our heart. Tuhan, kami berdoa agar Engkau bergerak dalam hati kami. I am yours. Aku milik-Mu. Speak to us, O Lord. Berkata-katalah kepada kami, Tuhan. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus telah kami berdoa. Amen. Amin. Amen.
Shalom. Shalom. Shalom everyone. Semuanya shalom. Wow, since people you are sitting, I'm standing, it's like a big gap, Seperti agak jauh ya. Boleh Can turun. come ya. Can go down. No effective recording, no problem ya. Ganggu rekaman nggak? Can ya. Can ya. Yeah, if I come down, I feel I will more closer. Supaya Okay. lebih dekat ya. Yeah. Thank you. Terima kasih. Oh, terima kasih diangkat. Ada Simpson. Okay. So, since you carry pulpit, you round the world. Saya keliling dunia, angkat mimbar. Soalnya. Shalom. Shalom semua. How are you? Apa kabar? Bagus, sehat, Bagus. luar biasa. Sangat. Memang for me, yeah, ini sering luar biasa sekarang ya. I didn't know that you already moved to new place. Gak tahu saya bahwa saudara sudah pindah ke tempat baru ini. Just now the Bapak driving me, just now the supir, he said me, I said, why we are here? Supir untuk bawa saya bertanya, heran, kenapa I di said, sini? we supposed to go to a house, Kan right? mestinya ke rumah toh, belum He said, diberitahu no soalnya. pastor, it's already changed. Enggak, Change? Pak Pendeta udah pindah, udah rubah. No, maybe my line got problem. Masalahnya di saya. But it's nice, I'm happy to see Tapi that saya you're moving to senang ya. new progress. Pak, berarti ada kemajuan ini, bergerak maju. I mean, that means we are growing. Berarti apa? Grup ini sedang bertumbuh. Nice place. Tempat yang, wah indah sekali. I mean, I feel this 2025, yes, God is doing great things. Ya, saya percaya 2025 Tuhan sedang melakukan perkara besar. What He promised is taking place right now. Nah, apa yang sudah dijanjikan sebelumnya sedang terjadi saat ini. All right. Baik. Let the angels sit behind Ya, biar para malaikat ya, makhluk roh itu duduk di belakang. and let we sit in front. There's a lot of chairs here. Kita yang Ayo, umat maju. Tuhan duduk depan, banyak kesempatan tempat-tempat depan ya kosong. Let the cherubim, Michael sit behind. Biarlah para serafim, Michael itu di belakang ya. Yeah, come. We can. A lot of chairs here. No problem. Ya, Come. depan ini bukan untuk Ayo. malaikat baru maju ya. Ayo. Ayo. Come. Ayo, Can sit. lebih ke depan yuk. Filia, Lukas, ayo. If you want me to come there, nah, it's going to take two days time. You are very far. Kalau saya harus ke belakang perlu waktu 2 hari sampai di belakang. All right. Baik, I mean, say let's see what God have word for us. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan, pesan Tuhan bagi kita hari ini. See, I'm still in shock. Saya masih terkaget-kaget I'm nih. still in surprise. Oh, we are in a Masih- bigger place. Dalam mood yang kaget ya, ke tempat yang lebih besar sekarang ya. I mean, so now we have more work to do, yeah. Berarti lebih banyak pekerjaan nih, banyak PR nih. Bigger place, bigger responsibility. Iya. Tanggung jawabnya juga lebih besar karena tempatnya lebih besar ya. We need to make sure every chairs are being filled. Harus pastikan setiap kursi yang kosong dipenuhi. Ayo ajak teman-teman ya. Amen. Let's turn the book of Genesis, Kitab Kejadian yuk kita lihat Genesis chapter 26, pasal 26 saudaraku. verse 22. Ayat 22. Dibantu media boleh? Good, Nah ini. Pak Victor. The Iron Man. It's okay, just kidding. I read. Yeah, please. Ia pindah dari situ ya, Ishak ini ya. Dan menggali sumur yang lain lagi. Tapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Amen. So we can see this verse is talking about Rehoboth. Nah kita tahu ini bicara tentang Rehobot. See, Isaac is receiving some goodness from God in this verse 22. Dan ayat 22 ini ya, Ishak ya, anaknya Abraham ini telah menerima kebaikan Tuhan. Terlihat di ayat ini. It said God has given him a new beginning. Dikatakan bahwa Tuhan sudah berikan dia suatu tempat yang baru. A new well that produced for his generation. Sumur yang baru ya untuk
generasi berikutnya. But he doesn't receive the Rehoboth just like that. Tapi Ishak gak terima Rehoboth begitu saja. God has said, okay, Isaac, come, take the Rehoboth. Okay, go. Ishak sini, ambil tuh Rehoboth, pergilah. No, to receive a Rehoboth, Untuk menerima Rehoboth itu, Isaac gone through some trials. Ishak mengalami beberapa ujian, pencobaan. See, same goes this place. Ya begitu juga di tempat baru kita ini. We never come this place for overnight. Ya enggak dalam waktu sekejap, dalam satu malam kita pindah kan. Before come to this place, Nah sebelum kita tiba di tempat ini. FLC Selat dia. Ya. Selat dia. It has been working all the time, gone through all the trials for this new beginning. Setelah mengalami banyak ujian, pencobaan untuk bisa mendiami gedung yang baru ini. See, God sees our faithfulness in small things. Nah selama ini Tuhan telah lihat kesetiaan kita dalam perkara kecil. Because of our faithfulness in small things, God gives this big Rehoboth. Nah karena kesetiaan kita dalam perkara kecil, Tuhan berikan kita Rehoboth ini. So this is the Rehoboth that God has given to you, this Nah FLC. inilah Rehoboth bagi saudara Soul for Jesus di tempat ini. God, because this is a time for better place, new anointing with new visions. Sebab dengan tempat yang baru, dengan urapan baru, dengan visi yang baru. But before for that to receive, Nah agar kita bisa menerima itu, Isaac had a lot of challenges. begitu banyak tantangan dihadapi oleh Ishak. If you read from verse 1, his challenges was very tough. Nah kalau kita baca di dalam mulai ayat 1, begitu sulit tantangan dihadapi. Before he received Rehoboth, he has to go through famine. Saudara sebelum dia menerima Rehoboth, awal-awal dia mengalami masa kelaparan itu. And before Rehoboth, he goes through the trials of the wife. He's scared the king will take away the wife. Ya juga masalah dengan istrinya ya ada. The king will take the wife. Si raja itu ya ingin ambil istrinya, ya ambil istrinya sebagai pasangannya saudara, ingin direbut. After that, he has been chased away from the land. Nah setelah itu dia diusir dari negeri itu. It doesn't stop there. Dan ceritanya gak berhenti di situ saudaraku. And after that, he gone to rejection after rejection. Nah Ishak mengalami penolakan demi penolakan setelah itu. He was stand firm in all trials. Tapi yang luar biasa Ishak ini tetap bertahan, tetap teguh dalam setiap ujian yang dia hadapi. He never gave up in his trials. Dia tidak pernah nyerah dalam setiap ujian yang dia hadapi. He understand why he has to go the trials. Karena dia pahami kenapa dia harus menghadapi semua ujian pencobaan itu. Because he went through it, Karena dia melewatinya, God let the season of Rehoboth to take place in his life. maka Tuhan izinkan yang namanya sumur Rehoboth ini terjadi dalam hidupnya. See, Rehoboth is a turning point for Isaac. Nah, yang namanya Rehoboth itu titik balik bagi Ishak. See, after Rehoboth, a life of Isaac is changed. Nah, setelah Rehoboth ini, hidup Ishak sepenuhnya berubah. But in the beginning, before he take the well of Rehoboth, Tapi pada awalnya sebelum dia menerima sumur Rehoboth ini, King Abimelech chased him out from Gerar. Raja Ahimelek mengusir dia keluar dari negeri itu. So I want to demonstrate this word so we can understand why Rehoboth came to Isaac. Saya ingin demonstrasikan tentang kata ini, kenapa sampai akhirnya Rehoboth menjadi miliknya Ishak. See, if you see from verse 18, Coba kita kalau lihat ayat 18, mundur dikit ayat 18. the Bible says Nah di sini Alkitab berkata, Isaac wanted to reopen the father's well. nah Ishak ingin menggali kembali sumur yang pernah digali oleh papanya Abraham. Where it's already been prepared, already been used. Nah, sebelumnya pernah dipersiapkan, pernah digunakan oleh papanya. Saudara. Now he wants to reopen. Nah dia ingin membuka kembali sumur-sumur yang pernah ditutup itu. He said, come pastor, I'm going to use you. Contoh, See, Isaac. ini Ishak nih misalnya. Alright, so we changed the name for 5 minutes. Ya 5 menit berubah sesaat ya. So he no longer Pastor Sindwo, he's a Ya, Pastor Isaac. Ini Pastor Isaac. He's no longer in Surabaya, he's in Gerar right now. Ini di Gerar, bukan di Surabaya. So Jadi, Isaac Ishak come out from Gerar.
Nah, keluar dari Gerar, Now he tried to open what is father's well. dia coba menggali kembali sumur yang pernah digali papanya. Then Palestine, Dan itu kan pernah ditutup orang Filistin ya. strong as me, Ya sekuat saya orang-orang Filistin itu. big in size. Ya ukurannya besar. Yeah, Goliath. I think if I tall like 9 feet, definitely Goliath look like me. Ya, kalau saya 9 kaki itu pasti Goliat tuh mirip saya ya. Palestine came. Nah, orang Filistin ini datang. Hello, Halo, that well is not belongs to you. sumur ini bukan punyamu. Even though you are a son, Walaupun kau seorang putra, the father already left. bapakmu kan udah nggak ada, udah It's in pergi. my land. Sekarang sumur ini milikku. Who gives the authority to come reopen? Siapa yang beri kamu otoritas menggali kembali sumur ini? Out, out. Ayo, Go. nyah, keluar. So what the people did? People pushed him. Nah, apa yang dilakukan? Didorongnya Ishak ya. Okay, what? Little bit more, Pastor. Okay. Ya. So from this well, Nah, dari sumur ini he has been pushed out. dihalau, didorong keluar, saudara. It means Artinya apa? God is giving a revelation. Artinya ada suatu penyingkapan atau pewahyuan yang diberikan Tuhan di sini. 2024 is no longer belongs to us. Nah, 2024 yang di belakang kita bukan milik kita lagi. We already enter into 2025. Kita ini sudah masuki tahun 2025. We cannot be reopened 2024. Cannot. Doesn't Yeah. produce. Gak iso saudara buka lagi tahun 2024. Tidak ada air yang bisa dihasilkan. Saudara. 2024 is already closed. Sudah ditutup saudara 2024 itu. I can't bring my experience. I can't bring my mission come into 2025. Cannot. Ya misi saya, pengalaman saya di masa lampau gak bisa saya bawa ke dalam tahun yang baru 2025 ini. What Gak iso. Isaac thought, Yang jadi pikiran Ishak, it's okay lah. My father already prepare. oke lah kan pernah dipersiapkan papa saya. I don't need to work hard. Kan gak perlu kerja terlalu keras untuk menggali dari I awal. can just reopen, celebration Yeah. of reopening. Ya cuma buka aja, angkat batu-batu penutupnya. But people say cannot. Go. Tapi orang nggak izinkan, pergi kamu, nggak boleh sentuh. After that, Nah setelah itu, what Isaac did, apa yang dilakukan Ishak saudaraku? he dig again a Dia new well. kembali gali sumur. Wow, this new well look very nice. Wah sumur ini kelihatannya begitu baik ya. Produce fresh waters. Menghasilkan air yang menyegarkan. Looks very good. Kelihatan begitu baik prospeknya. Isaac said, oh, this is my promised Nah land. Ishak berkata, ini nih yang dijanjikan Tuhan. Little, when we saw a little miracle, yes, thank Nah, you Lord for the sign. Nah sedikit kita lihat mujizat, kita berkata terima kasih untuk tanda ini. But suddenly a trial comes again. Tiba-tiba ujian pencobaan datang lagi. People comes again and say, what are you doing here? Orang berkata gini, ngapain lu di sini? This land is not belongs to you. Ini tanah bukan punyamu. Even though you work, you dig the well, but this not belongs to you. Sekalipun kau bekerja keras, kau menggali, ini bukan punyamu. Isaac, I tell you nicely, Ishak, aku udah baik-baik ngomong ya. we better go. Sebaiknya kamu pergi sendiri. People pushed Isaac away. Didorong lagi, sudah dihalau lagi. Sorry, Pastor, ya. Orang apa-apa Pak. No, not Pastor Sinwo, Isaac. Ishak apa-apa. See, Nah, saudara lihat. where he started, Tempat di mana dia mulai, but where he end tapi tempat di mana dia berakhir, is totally different. secara total berbeda. Does people keep quiet? Apakah orang itu diam saja? No. Enggak kok. After that, Setelah itu he dig a well again in new place. kembali Ishak menggali sumur yang baru di tempat What yang happened? lain. Apa yang terjadi? Water comes. Wah datang lagi, air itu muncul. They saw how come when Isaac dig, water comes, when I do no breakthrough. Mereka para musuh ini bertanya, Ishak kalau gali kok keluar air? Kalau saya gali kok gak keluar air? I also in the same land. Saya juga di tempat yang sama, di negeri yang sama. I also work like Isaac. Aku juga bekerja keras seperti Ishak. I also dug the well. Aku juga menggali sumur. I also expecting water to come. Aku juga harap air keluar dari sumur. But when he did, the miracles coming. When I did, no miracle. Kenapa kalau si Ishak lakukan mujizat terjadi, waktu aku lakukan tidak terjadi mujizat? So people get jealous of him. Terjadi kecemburuan saudara. What people does to him? Apa yang dilakukan orang yang cemburu ini? Go against again. Kembali datang kepadanya melawan dia. See,
what we would have done if we are in Isaac's place? Nah, apa yang bisa kita lakukan sekiranya kita di posisi Ishak, saudara? What you have done? Kira-kira kalau saya jadi Ishak, apa yang saudara akan lakukan? What we've done? Huh? Ngajak perang. Done nothing. Tidak lakukan apa-apa. Ay, Kenapa? we are not that good. Kita kan bukan orang sebaik itu. All right. What you have done? Apa yang kita akan lakukan, saudara? What, Ibu? Ibu, Angry lah. marah lah. But we'll never angry like this way. Ya, marahnya enggak kayak gini. Alah. Yeah, I saw Saya lihat. one time like Ibu Yeah. Christine totally angry. Ya, lagi marah total. Saya pernah lihat Ibu Christine. The tuh. whole shopping mall was like, what's happening? Sampai bertanya-tanya, terjadi apa ini? Because yeah, she has to because Tapi- the responsibility is so big. Karena tanggung jawabnya besar, terpaksa harus marah ya. That's the first time I saw Ibu Pertama Christine kali- red in color. Iya, saya lihat wajahnya memerah ya. Urapan ini ya. What else we have done? Nah, Angry. apa yang kita lakukan mungkin bentuk kemarahan. Huh? Apa? Kill the person. Dibunuh dia. Oh, of course he would. Of course he will. Tentu dia akan lakukan. Because ya. now he learning Muay Thai. Ya. Yeah. Belajar. So he know all kind of kick. Dia tahu bagaimana tendangan Thailand itu ya. Of Thai course. boxing. Even Tentu if saja. I in that shoe, I in this place, Sekiranya saya di posisinya Ishak. for first time, okay lah, I give him Pertama the kali space. udah dah quiet. ngalah deh, udah deh ambil pek no. Second time, okay Dua lah, I kali, forgive you. Sudahlah, tak ampuni. The Sudah. Bible says forgive 770 times. Nah, okay kita lah, I akan follow. berkata 70 kali 7, udahlah ampuni. But when it comes to third time, Begitu tiba ketiga kali, hey you, be careful. you ya. I'm not a Christ Jesus to give myself to crucify. No. Aku bukan seperti Yesus menyerahkan tubuhnya untuk disalib. What we put everything aside, we ready to fight. Kita singkirkan semua di belakang kita siap untuk perang. Come, let's see, let's fight. Who wins, take the well. Ayo datang, kita berantem. Siapa yang menang, dapatkan sumur itu. We immediately turn our focus towards the rejection. Kita langsung berpaling ya dari fokus kita menuju kepada penolakan. But Fokusnya pada Isaac never penolakan. did that. Tapi Ishak tidak lakukan itu. What he did, when people chase him out, Apa yang dilakukan Ishak waktu dia dihalau, diusir keluar? he moved again. Kembali dia bergerak lagi. Again he moved. Just now, where you Ya, send di Pastor? sini. No, Ya. tadi di sini. Tadi. Oh, sudah sampai sini ya. After people chase him out, Setelah dihalau, diusir, he moved again. dia gerak lagi. Little bit sama Pastor. Ya, sini ya. Sumur itu besar, Oh, Pastor. lebih jauh. See, now Ya. he went very far. Nah, jauh dari tempat semula tadi. Initially he was here, Awalnya kan di situ tempatnya Pak but Hans. the end he was very far. Nah, sekarang udah jauh banget ya. When he dig the well, Begitu dia gali itu sumur, result was there. terjadi hasil, saudara. Water comes out, Air memancar the keluar. same fresh water. Air yang segar memancar. But this time nobody come after him. Kali ini nggak diusir, nggak dihalau. Because people cannot chase him because he moved to next level. Nah, kenapa nggak bisa dikejar? Karena dia sudah bergerak ke level, ke tingkat berikutnya. See, when people push and push and push, he keep move and move and move. Kalau orang dorong kita, dorong terus, kita terus bergerak, mengalah, terus bergerak. Well, what happened until last? Apa yang He terjadi? went to the place where nobody can touch him. Pada akhirnya kita akan tiba di suatu tempat di mana tidak tersentuh. This is what the Lord going to do in your life, my brothers and sisters. Bapak Ibu, ini yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan setiap kita. God going to take to the place that nobody can touch you. Tuhan akan taruh kita di suatu titik, suatu tempat di mana tidak seorang pun bisa menyentuh kita God lagi. going to raise you up that nobody can pull you down. Tuhan akan membesarkan, membangkitkan kita di mana tidak seorang orang pun bisa meruntuhkan kita. See, when Isaac go through the pushes, Waktu si Ishak mengalami dorongan, halauan, he have all the option to fight back. dia punya pilihan sebenarnya untuk melawan kembali. If you fight back, nobody gonna stop. Nah, kalau terjadi perang kebalik ya, enggak akan berhenti itu, akan terjadi But terus. he understand why
God allows these pushes. Tapi dia mengerti mengapa Tuhan izinkan setiap halauan atau dorongan ini. See, sometimes when we go trials, Kadang-kala Bapak Ibu waktu kita mengalami ujian atau pencobaan. first trials we say, oh, I can overcome. Yang pertama, ujian pertama, aku bisa mengatasinya. Second trial that we say, in the name of Jesus, I will walk above the water. Ujian yang kedua kita berkata, dalam nama Yesus aku akan berjalan di atas air. The third trial, Jesus, where are you? Tell me your location. Saat ujian ketiga kita bertanya, Yesus, di mana engkau? Engkau berlokasi di mana sekarang? Please share log. I share log myself. You come over to my place. Ayo share lokasimu, aku mau ke tempat itu mencarimu. 3 times I already go trial. Can't you see what I'm going through? Setelah 3 kali saudara kita berkata, wih capek aku. Apa kau nggak lihat Tuhan apa yang sedang ku alami? We cry to the Lord. Banyak tangisan sepanjang hidup kita. When people push us, break down us. Seorang dorong kita, halau kita, meremukkan hati kita. When people work against us, Seorang bertentangan dengan kita, melawan kita. instead of focusing on our vision, we focus on them how to win the battle. Bukannya kita tetap fokus pada visi Tuhan, tapi bagaimana cara memenangkan peperangan itu. If I call Pak Hugo to back up, come, let's fight. Kalau saya ya didukung oleh Yugo, saya berkata oke, kita lawan. But Isaac Tapi focused Ishak- differently. Fokusnya beda, saudara. Isaac understand he needs this separation. Kenapa? Karena Ishak tahu bahwa dia perlu operasi ini. Isaac enjoy this separation. Pemisahan ini dia pahami, saudara. Dia memahami Ishak. Because when every time pushes comes, So setiap kali dorongan datang, it push Isaac to work again and again. itu justru mendorong Ishak bekerja lebih giat lagi, lebih baik lagi. The first time Pertama kali he dig, dia gali itu sumur. push, he never stop, he dig again. Dihalau, didorong, dia lakukan lagi, He gali dig lagi. again. Dia gali lagi sumur yang It baru. means God is expecting us to move in faith again and again and again. Artinya apa? Tuhan berharap kita terus bergerak, kembali bergerak, berulang-ulang, bergerak dan bergerak. My brothers and sisters, if you want Rehoboth in your life, Bapak Ibu, saudaraku, kalau saudara ingin mendapatkan Rehobot jatuh di tanganmu. we should not stuck in our same place. Gak boleh mandek di suatu tempat, di tempat kita berada. Come out from our comfort zone. Mari keluar dari zona kenyamanan kita. We need to move with God. Kita perlu bergerak bersama Tuhan. See, Isaac don't see these people to coming against him. Si Ishak ini tidak lihat orang-orang yang melawan dia, bukan itu yang dilihat. Because Isaac know these people will not able to travel with me. Sebab dia tahu orang-orang ini gak bisa bepergian ya, seiring dengan dia gak bisa ngikutin dia. These trials are temporary. Bahwa ujian ini cuma sementara These sifatnya. challenges are temporary. Jenner? Challenges. Tantangan ini cuma sementara, dia If tahu. not, God will never allow this to overcome me. Karena dia tahu tantangan itu tidak bisa mengalahkan dia. See, God brings separation so Isaac can be into a better place that nobody can touch. Karena dia tahu Tuhan membawa pemisahan itu, sehingga dia akan tiba di suatu titik di mana tidak seorang pun bisa menyentuh dia lagi. 2025 is a place that nobody can touch you. Bapak Ibu, 2025 adalah suatu tempat di mana tidak seorang pun bisa menjamah, mengganggu kita lagi. 2025, there's no plan of devil to work against you. Ya, 2025 nggak ada ya orang yang kita salahkan atau iblis yang kita salahkan yang bisa melawan kita. 2025, no challenges, no trials to pull you down. 2025, saudara, nggak ada tantangan atau apapun yang bisa meruntuhkan semangat kita. Because God is take you separately to the better place. Sebab Tuhan itu secara terpisah memisahkan kita ke tempat yang lebih baik lagi. See, we need to understand Harus kita pahami. the Rehoboth is not in the well. Rehobot bukan masalah sumurnya. The Rehoboth is Isaac's hand. Rehobot itu ada di tangannya Ishak. So it means Artinya apa? when we stop working, miracle stops. Kalau kita berhenti bergerak, berhenti bekerja, mujizat juga berhenti. We stop moving, new beginning doesn't take place. Kalau kita berhenti bergerak bersama Tuhan, maka mujizat tidak akan terjadi, saudara. We continue to move with God no matter what. Kita harus terus bergerak bersama Tuhan apapun
terjadi. Work and work and work. Your hand is a Rehoboth. Kerjakan terus, lakukan terus. Tangan kita lah Rehobot itu. Your hand is bring the production. Tanganmu ini yang menimbulkan produktivitas. Many times we think the well is a Rehoboth. Banyak kali dalam benak kita bahwa sumur itu Rehobot. But actually the real Rehoboth in the Isaac hand. Sebenarnya Rehobot yang sesungguhnya ada di tangannya Ishak. Because he dig water comes, dig fresh water comes, dig fresh water Karena setiap comes. kali digali dengan tangannya, air yang segar itu terpancar keluar. What if he stop digging and start fighting? Pertanyaannya gini, apa yang terjadi kalau dia tidak menggali lagi tapi mulai perangi orang itu? He lose the season of Rehoboth that God prepared for Maka him. dia akan kehilangan musim Rehobot yang Tuhan sedang datangkan baginya. Do you know what happened after he received the season of Rehoboth? Bapak Ibu, tahukah apa yang terjadi setelah dia menerima musim Rehobot itu? In verse 28, Coba lihat ayat 28. King Abimelech come to Isaac to have a peace one to Di one. sini Raja Ahimelek datang justru ingin berdamai dengan Ishak. He Ngajak berdamai. wants to have peace with Isaac. Dia ingin melakukan ikat janji He berdamai dengan said, Ishak. Isaac, I know your God is increasing you. Dia berkata, aku tahu selama ini yang meningkatkan, menambah-nambahkan engkau adalah Tuhan I Allahmu. want to have a peace with you. Aku ingin berdamai dengan engkau. See, Isaac is not, Abimelech is not an ordinary person. Ahimelek itu bukan orang biasa-biasa, saudara. He's a king of the nation. Dia raja dari suatu bangsa. God bring a king to have a peace with Isaac. Bayangkan Allah sampai datangkan seorang raja dari suatu bangsa untuk mengikatkan perjanjian damai dengan My brothers, Ishak. my brothers and sisters, Saudaraku sekalian, this is what God will do when we have a Rehoboth. ini akan terjadi kalau Rehobot ada di tangan kita. God will give us the kingdom authority in our hand. Allah akan memberikan kunci kerajaan surga di tangan kita. God will give a kingdom breakthrough in our life. Terobosan kerajaan akan diberikan kepada hidup kita. That's why Itu sebabnya Isaac don't see the small people. Ishak gak lihat kumpulan orang yang kecil ini, yang gak banyak ini. God separated him so Isaac can meet the king man. Allah memisahkan dari orang-orang kecil supaya dia bertemu orang yang besar, yaitu raja dari suatu bangsa. Sometimes when we face challenges, it's not God punishing us. Kadang-kala waktu kita mengalami tantangan, ya, bukan karena kita dihukum Tuhan, bukan hukuman yang It's not dijatuhkan. God forget us. Bukan karena Tuhan telah melupakan kita. God purposely allowing these challenges Pertanyaannya, kenapa Tuhan sengaja mengizinkan tantangan ini terjadi? so we can produce Rehoboth. Supaya kita mampu menghasilkan Rehobot itu. Because your Rehoboth will bring your kingdom, your king to your hand. Sebab Rehobotmu akan mendatangkan raja itu kepadamu. My brothers and sisters, Saudaraku sekalian, this is what the Lord is going to do in your family. ini akan Tuhan lakukan pada keluarga setiap kita. This is a prophetical word that God is giving to this fellowship today. Ini perkataan profetik Tuhan bagi persekutuan doa, ya, Soul for Jesus ini. God is taking you into season of Rehoboth. Tuhan sedang bawa saudara ke dalam musim Rehobotnya. If you are going to rejection, Kalau saudara hari-hari ini mengalami penolakan, be ready. bersiaplah. If you're going through trials, Kalau mengalami ujian pencobaan, be ready. persiapkan dirimu. If you're going through, you see one after one, you going through tough time, Kalau satu demi satu kesulitan, tantangan, kesukaran kita hadapi, be ready. persiapkan dirimu. Your Rehoboth is near to you. Rehobot sudah dekat bagimu. God is separating you so you can take your Rehoboth. Tuhan sedang memisahkan engkau dari kumpulan orang itu supaya kau bisa menerima Rehobotmu. Because this Rehoboth Sebab Rehobotmu ini will bring the king into your place. akan mendatangkan raja-raja ke tempatmu, orang-orang This penting ke Rehoboth tempatmu. Rehobot ini will make the high people bow before membuat you. orang-orang yang berpangkat datang tunduk kepadamu. This Rehoboth Rehobot ini will make the impossible to possible. membuat yang tadinya kelihatan tidak mungkin menjadi mungkin bagimu. This Rehoboth will make you satisfied. Rehobot ini benar-benar akan memuaskan hatimu. This Rehoboth will move all your mountains. Rehobot yang saudara akan terima ini akan
menghalau, mengusir segala gunung-gunung masalahmu. We has to be ready to to receive the Rehoboth. Kitalah yang harus persiapkan diri agar siap menerima Rehoboth kita. 2024 2000 cannot follow you. 2024 tidak akan mengganggu saudara We lagi. cannot bring our experience, our past, our knowledge to 2025. Gak bisa Cannot. bawa pengalaman ya, keterampilan kita, kebiasaan kita tahun 2024 kepada tahun ini. This new year is a new Rehoboth for us. Tahun yang baru ini Rehoboth yang baru bagi kita. You are the Rehoboth for your family. Saudara Rehoboth bagi keluargamu. You are the Rehoboth for your ministry. Saudara Rehoboth bagi pelayananmu. You are Rehoboth in your community. Saudara juga Rehoboth bagi komunitasmu. You are Rehoboth in your business. Saudara juga Rehoboth bagi bisnismu. You are Rehoboth in your work. Saudara juga Rehoboth bagi tempat di mana kau bekerja. The favor of God is not coming to your place. The favor of God is coming upon you. Rehoboth itu ya artinya perkenan Tuhan, perlakuan istimewa Tuhan. Bukan datang ke tempatmu tapi datang kepada engkaunya. Engkau yang membawa Rehoboth itu atau perkenan itu. Miracle is not going to happen in your situation because God changing you as a miracle in the situation. Jadi mujizat bukan datang pada situasi keadaanmu tapi merubah engkau sehingga engkau yang mendatangkan perubahan pada situasi keadaanmu. Because you are the chosen Rehoboth. Sebab engkaulah Rehoboth pilihan Tuhan. You are the chosen Rehoboth. Engkaulah Rehoboth pilihannya Tuhan. God turning you into a new breakthrough. Tuhan akan merubah engkau menjadi terobosan baru. But for that, Tapi untuk mencapai we itu, cannot focus on the world, we focus on God. jangan fokus pada dunia dengan segala permasalahannya, harus tetap fokus kepada Tuhan. We don't focus on our challenges, focus upon God. Bukan fokus pada tantangan kita, tapi tetap fokus pada Tuhan. I like the words, Jesus is the anchors of my soul. Saya suka perkataan di tembok itu bahwa Yesus adalah jangkar bagi jiwaku. Anchor, the biggest, the only one and only use of anchor is to be hooked on the ground, on the rock. Yang namanya anchor itu ya, jangkar itu ditancapkan kepada batu karang supaya perahu itu stabil ya. Yeah, the ship might very big, but the anchor is very small. Sekalipun besarnya kapal itu, tapi jangkar cukup kecil sudah bisa menguatkan perahu But the itu. small anchor will make the boat stand or sail firm, be firm above the water. Jadi jangkar yang kecil bisa membuat perahu yang besar stabil saudara ya di tengah air yang kuat, gelombang yang hebat. When we hooked upon God, Kalau kita tertancap kepada Tuhan, berpegang pada Tuhan, God will hook us in the season of Rehoboth. Tuhan akan membuat kita kuat di dalam setiap musimnya itu. Amen. Amin. Are you ready to experience this new year? Pertanyaannya saudara siap gak menghadapi tahun baru ini? Are you ready to walk in, take the new year in your hand? Maukah saudara membawa tahun yang baru ini ke dalam tanganmu? I would like to close with by sharing a testimony of mine. Recently Kesaksian happened. ya, saya coba menutup dengan kesaksian ini. Last month, Bulan lalu saudara, I couldn't speak like this. Pastor Yohan tidak bisa berkata-kata seperti ini. Ibu Filia saw me, I was in Jakarta. Ibu Filia melihat saya waktu itu saya di kota Jakarta. I had a Bell's palsy. I had what? Bell's palsy. What palsy? Ada penyakit ya? My one side was gone Satu sisi on my itu left. ya sebelah kiri ya ada gangguan itu. It happens Agak on lumpuh. 9th of February. 9 Februari terjadi. The day I arrived Jakarta, then immediately I attacked by Bell's palsy. Hari di mana saya tiba di Jakarta kena Bell palsy itu saudara. One side is not functioning. Satu sisi wajah ini tidak berfungsi I dengan can't baik. even drink water. If I drink water, water will be split it out. Saya nggak bisa makan minum aja nggak bisa, akan tumpah itu air. I cannot pronounce word PF like power, faith. I cannot Saya untuk pronounce. kata PF itu tidak bisa keluar ya, nggak bisa keluar. But I Power. already here for ministry. Tapi saya datang untuk pelayanan waktu itu. I already here. Ministry has been prepared. Oh, Everything sudah is there. dipersiapkan, sudah dijadwal pelayanan di Jakarta waktu itu. On that time, on that night, I was praying. Waktu itulah saya berdoa saudara. Lord, what am I going to do? Tuhan apa yang harus saya lakukan?
Because Bell palsy, I need to take immediate what they call treatment. If not, means it will be prolonged. Sebab saya harus segera ya mendapatkan pengobatan yang tepat, kalau enggak akan diperpanjang sakit ini. Even after Ibu Filia saw me, she suggested few treatment and she arranged. Thank you so much, Ibu Filia. Ya, terima kasih Bu Filia, waktu lihat keadaan saya dia atur pengobatan medis untuk saya. See, and when that time I was praying, Lord, what am I going to do? I can't even speak. Saat itu saya doa, Tuhan ya apa aku ngomong aja nggak bisa nih. And I feel I'm ashamed of myself because my face is one side, you know. Ya, saya merasa malu juga karena wajahnya saya sebagian tidak bisa fungsi ya. And I was praying. Saya berdoa begini. Then I had a voice in me. Ya biarlah suara yang di dalam aku ini. Yohan, this is a test for you. Suara itu datang maksudnya dalam diri saya. Yohan, ini ujian bagimu. The choice is yours. Pilihannya terserah kamu. That's all. Cukup itu. After that, no answer, no comfort word. Don't worry, my son. Kata-kata Nothing. penghiburan, jangan khawatir ya. Gak ada sama sekali. Ya. Then the moment I know it's a test for me, Saya tahu ini memang ujian yang diizinkan bagi saya. immediately I call my wife. Segera saya telepon bojoku. Then I ask my wife, Saya tanya bojoku, is my voice clear or not? suara saya jelas gak bagimu? Is my speech clear to you or not? Perkataanku ini jelas gak? She said, yeah, everything is clear. Ya jelas. Then I hang the phone immediately. Lalu saya matikan telepon. She asked, why? I hang the call. Dia tanya, kenapa? Saya segera matikan. Then I say, Lord, Saya berkata, Tuhan, I'm not going to turn back. saya gak akan balik. Since it's a trial to test for me, Karena ini ujian pencobaan bagi saya. I going to go into your work. I'm not going to turn back. Aku akan tetap melakukan pelayanan, tidak akan balik. The first person I ministered in Bandung for dukun. Orang pertama yang saya layani di Bandung ialah dukun ya. Yeah, the night I decided the next day the first man I ministered is a dukun. Pria pertama yang saya layani di Bandung adalah dukun. Mantan dukun. What happens if I turn back? Coba apa yang terjadi kalau saya balik ke Malaysia? Of course, I will find some treatment there. Tentu saja saya dapatkan perawatan medis di negara saya. But will I able to share the word of God to this Tapi dukun? pertanyaannya, bisa nggak saya menyampaikan Injil kebenaran pada si dukun ini? Am I pass in my exam? Will I pass in my exam? Pertanyaannya, apakah saya lulus dari ujian yang diizinkan Tuhan, yang diberikan Tuhan? After that, I cannot preach about faith Waktu itu saya mau khotbah tentang iman kayaknya nggak bisa. because I don't move in faith. Sebab saya tidak bergerak dengan karunia iman. I say, Lord, I'm gonna go. You have to strengthen Saya me. berkata, Tuhan, aku harus pergi, engkau harus kuatkan aku. Almost 2.5 weeks I was in Jakarta. Ya, 2,5 minggu ya kira-kira saya ada di Jakarta. But when I go back, Tapi begitu saya kembali, I went back with healing. saya waktu pulang ke Malaysia dengan kesembuhan. Today I don't have a Bell's palsy. Hari ini nggak ada lagi depresi itu, saudara. 2 weeks all settled, all gone. Dalam 2 minggu bablas, lenyap, hilang tuntas. The first thing when I saw my daughter, Hal pertama waktu saya lihat putri saya, I play whistle with her. saya bermain-main dengan dia. I was when I had a Bell's palsy, I can't even whistle. Waktu kena ini penyakit ini bahkan untuk bersiul aja nggak bisa. I cried, Lord, Saya how am I menangis. going to show this face to my daughter? Gimana saya mau tunjukkan wajah yang nggak sempurna ini kepada putriku? When my father saw the face when he was minister, he cried Papa saya waktu lihat wajah saya, waktu ketemu saya ya dia nangis sampai. because it was terrible. Karena ngeri, Ibu Filia lihat tahu But dia. because I decided, no, I'm going to stand in the Karena trial, saya memutuskan untuk bertahan dalam ujian, God made me to overcome. Tuhan buat saya mampu mengatasinya. See, I'm sharing my testimony to encourage you. Kesaksian ini saya berikan untuk menguatkan saudara. If God can do miracles in my life, God can do miracles Kalau in your Tuhan life. bisa lakukan mujizat dalam hidup saya,
Tuhan pasti sanggup melakukan juga mujizat bagi hidupmu. I received my Rehoboth Saya waktu itu terima Rehobot saya. because I went through the trials. Sebab aku mengalami ujian itu. It's now our time. Sekarang giliran kita semua. 2025, 2025, it's your Rehoboth. ini Rehobotmu. Because God going to bring the kingdom authority in Sebab your Tuhan life. akan datangkan otoritas kerajaan itu dalam The hidupmu. kingdom miracle in your life. Mujizat kerajaan akan didatangkan dalam hidupmu. The impossibilities, impossible to possible in your Sehingga life. yang tidak mungkin akan menjadi mungkin bagimu. Isaac, Ishak, be ready. persiapkan diri Are saudara. you ready, Isaac? Ishak rohani ini siap nggak? Are you ready for your Rehoboth, Saudara Isaac? siap menerima menerima Rehobotmu? Are you ready for the well, Isaac? Siap kau terima sumur itu? Because you are the Rehoboth that God has chosen. Sebab engkaulah Rehobot yang Tuhan sudah pilih. Let's everybody stand up. Mari and pray. bangkit berdiri saudara. Horibaka seke. Makarabo, shikaraba. Horibaka seke Makaraba rianta labo papa ribaka karabo. seke. Ribaka la rianta labo ribaka Makarabo seke. shandara. Ribaka la rianta labo ribaka seke riante. Shandorobo. Rimaka labo ribaka seke riante. Makarabo shandorobo. Ribaka seke rianta labo ribaka Rapa seke. shandorobo shididadada. Rimaka labo ribaka seke Rapa riante. shandorobo. Rimaka la rianta labo ribaka seke Rapa riante. shandorobo. Rimaka labo ribaka seke. Shikaraba. Never give up. Jangan sekali-kali menyerah. Your season is not over yet. Musimmu belum berakhir. God doesn't stop you in a halfway. Tuhan tidak pernah hentikan kau di tengah perjalanan. Don't look at your situation. Jangan lihat situasi keadaanmu saat ini. Don't put your heart on your trials. Jangan taruh hatimu pada ujian itu. Follow Jesus. Ikuti Yesus. No matter what, Gak peduli apapun. keep move with Lord. Terus bergerak bersama Keep Tuhan. move with God. Terus bergerak bersama Because Tuhan. God want to take you into a Rehoboth. Sebab Tuhan akan bawa engkau kepada Rehobotmu. God want to give you the season of a Rehoboth in your hand. Tuhan akan datangkan musim Rehobot ke tanganmu. So for that, Dan karena itu, we cannot give up. jangan kita menyerah. We cannot give up. Gak bisa kita menyerah begitu saja. Because you are the special one in the eyes of the Sebab di Lord. mata Tuhan kau orang yang istimewa, Because spesial. God want to bring the kingdom breakthrough in your Sebab Tuhan ingin hand. datangkan terobosan kerajaan di tanganmu. That's why God is preparing you with these Itu challenges. sebabnya Tuhan persiapkan kau lewat tantangan ujian ini. That's why God is separating you through these Itu challenges. sebabnya Tuhan pisahkan engkau ya lewat tantangan ini. So nobody can touch you. Supaya tidak seorang pun bisa menjamah engkau Nobody lagi. can pull you down. Gak ada yang bisa meruntuhkan engkau lagi. There's no authority will come against you. Gak ada otoritas yang berani lagi melawan Because engkau. the King of Kings, the Lord of Lords is take to you the higher Sebab place. Raja dan segala Raja Tuhan dan segala Tuhan akan bawa kau naik lebih The tinggi name lagi. of Jesus. Dalam nama Yesus, Lord, I release your ku anointing. lepaskan urapanmu. I release your breakthrough right Ku now, Father God. lepaskan terobosan I darimu. release the season of a breakthrough, a season of Rehoboth upon them. Aku lepaskan musim terobosan sungaimu atas mereka. Lord, let this year, from today onwards, let them experience the Rehoboth, unstoppable Rehoboth in their life, Father Biarlah God. mulai tahun ini mereka mengalami Rehobot yang tidak dapat dihentikan dalam hidup Let mereka. them receive the fresh anointing in Biarlah their life. mereka menerima urapan yang baru. Fresh blessing in their life. Berkat-berkat yang baru dalam hidup mereka. Fresh beginning in their life. Awal-awal yang baru dalam hidup Not the mereka. old ones, but the new one. New fresh anointing in their Bukan life. yang lama tapi urapan yang baru mereka terima. Fresh answers in their life. Jawaban-jawaban yang baru bagi hidup Fresh mereka. opportunities in their life. Kesempatan-kesempatan yang baru bagi hidup mereka. Fresh higher level in their life, Father God. Tingkat rohani yang lebih tinggi bagi hidup mereka. Be with them, Lord. Sertai mereka Bapa. Guide them, Lord. Tuntun mereka. Thank you for your word. Terima kasih untuk kebenaran-Mu. Thank you for your miracle. Terima kasih untuk mujizat-Mu. Thank you for the season of Rehoboth. Terima kasih untuk musim Rehobot-Mu. We surrender our life into your Kami hands. serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus telah kami berdoa. Amen. Amin. Saya rasa
firmannya Pastor Yohan juga berkaitan dengan apa yang saya dapat. Jadi kayaknya memang Tuhan mau mempersiapkan kita tuh satu, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Yang kedua, iman kita tuh di-push imannya kita tuh sampai benar-benar cuman bergantung sama Tuhan. Karena ke depan kalau kita nggak benar-benar bergantung sama Tuhan sendiri, saya rasa kita pasti akan gampang goncang, gampang jatuh. Karena saya juga melihat waktu Pastor Yohan juga bilang ya, saya juga merasa bahwa kok nggak pernah habis ya. Challenge itu habis satu ini, keluar satu ini, keluar satu ini, keluar satu ini, kayak aneh never ending. Nanti kena satu, kena ada masalah lagi, kena nanti urusan sama orang, pancet gitu aja. Ceritanya tuh sampai seperti itu. Tapi memang saya rasa Tuhan juga ngajarkan ke saya, itu juga cuman fokus sama Tuhan. Jadi fokus cuma lihat Yesus aja, jangan lihat keadaan sekitar. Kemarin mungkin saya mau cerita juga, mungkin pastor pernah tahu kalau saya ngamuk kan gitu kan. Nah, kemarin saya juga di kantor, pagi-pagi saksinya mungkin ada Imelda karena kan satu kantor sama saya. Saya pagi datang nggak ada apa-apa, nggak ada angin, saya kontak ke adik saya, nggak ada niatan apa-apa, mendadak langsung dibantai, dihabiskan saya. Dipisu-pisui juga gitu. Jadi kayak wow. Tapi pagi itu ya mungkin maksudnya saya sempat doa ya, mungkin kayak maksudnya ya mungkin peace itu masih ada, peace-nya itu masih ada gitu ya, maksudnya kayak oh ya saya bisa ngatasin kayak gitu. Kadang tuh waktu setelah selesai tutup telepon saya merasa Tuhan habis ini ada ini lagi, rasanya kok aduh sedih gitu, maksudnya kayak why it always happens to close person gitu, yang kita sayang, kita itu tapi selalu push sampai rasanya kalau nggak itu ya rasanya capek gitu kan. Selalu yang bikin ujian di kita kan selalu orang yang paling dekat sama kita kan gitu kan. Tapi saya rasa saya juga dilatih Tuhan bahwa udah jangan mikir, jangan buka celah, jangan sakit hati, jangan kecewa. Jangan fokus sama orangnya, sudah pokoknya lihat aku tok. Memang kadang kamu kerjakan semua, tapi jangan pernah kecewa, jangan pernah buka even small hole buat sesuatu yang itu kayak akan jadi merusak hati kita kan gitu. Ya saya kemarin juga ngomong sama Yolda, betul kan? Sudahlah, aduh, sampai pulang tuh saya masih kerasa gimana gitu. Cuman satu sisi mungkin saya merasa juga malam tuh saya doa, pagi ini tadi saya juga doa. Tuhan kayak bilang, acknowledge me, Proverbs 3:6. Acknowledge him in everything you do and he will guide you. Kata acknowledge itu benar-benar sangat keras buat saya. Karena tanpa sadar, kadang kita melakukan apa-apa, kita tuh enggak sepenuhnya sadar atau benar-benar acknowledge God atau ngikutin, melibatkan Tuhan dalam segala hal. Latihan ini pun membuat saya juga fokus sama Tuhan terus. Nah mungkin Tuhan tuh ngajak kita semua ya, memang di-push seperti yang Pastor Yohan juga bilang. Kadang kita ini terlalu ndablek, terlalu keras, terlalu arogan terhadap diri kita sendiri. Sampai mungkin Tuhan itu ada ujian terus push. Sampai kita itu bisa lupa terhadap siapa kita yang lama. Jadi kita jadi baru. Sehingga kayak waktu Rehobot itu kita datang. Rehobot itu juga itu adalah seperti pengenalanmu akan Tuhan itu jadi Rehobotmu. Sehingga kamu waktu tahu Tuhan itu siapa dan bagaimana. Dan kamu dapatkan peace, dapatkan itu juga satu Rehobot. Bukan cuma sekedar materi. Bukan cuma sekedar yang materi. Kalau kita sendiri tidak dipisahkan dari karakter-karakter kita yang jelek, tidak dilepaskan dari cara kerja yang bergantung sama kekuatan kita sendiri, tidak pakai iman terus, ya saking ndableknya kita, ya kan, makanya dikasih ujian terus. Karena ujian, kita lolos lagi, kita lengah lagi, kita jebol lagi. Karakternya itu akan berulang terus. Rehobot mungkin yang disediakan Tuhan jauh lebih bagus. Tapi kalau karakter kita tidak siap
atau iman kita tidak solid sama Tuhan, dan kamu tidak acknowledge Tuhan full, gone. Berkat itu nanti bisa jadi bumerang buat kita sendiri. Jadi saya rasa memang yang diceritakan sama pastor, disermonkan hari ini, saya rasa related. Kenapa saya dapat tema tahun ini adalah authority and dominion. I think juga Pastor Daniel Raj juga sempat tanpa sadar waktu ketemu, enggak sengaja langsung bilang authority and dominion. Saya rasa tahun ini adalah seperti itu. Memang Tuhan ingin memberikan kita otoritas kerajaan surga. Tapi kalau kita enggak punya pengenalan dulu akan Tuhan dulu lebih kuat, lebih solid terhadap iman terhadap Tuhan Yesus. Yang kedua juga iman kita enggak benar-benar solid. Yang ketiga, karakter kita enggak benar-benar berubah, enggak transform. Itu rusak semua, akan merusak kita. Jadi what you share Pastor really like related. Dan kebetulan tahun ini kita memang pindah di sini. But really challenge also. From what tadi experience saya sendiri, beberapa kemarin juga Hans juga cerita, even last week Pastor Johnson also said, this place is really a challenge, not only for me, but also for the owner of the church. So we are borrowed, Pastor. Kita pinjam tempat ini, diberikan kesempatan ya kan. But really a blessing, but also a challenge. And it also changed the way I see the ministry. And I become more serious. I'm more depend to God because I really don't know how to minister this. Actually, seeing this kind of thing also like, wah, it's really like very hard. Ya, tapi saya mengajak teman-teman semua, maksudnya kayak kita boleh ada hubungan. Tapi aku pengen mereka juga, kamu semua itu juga ikut terlibat. Karena kalau saya sendiri, saya nggak kuat. This place benar-benar challenging. Dalam artian apa? We know the story and the past. Ini tempat, lokasi di mall ini sangat-sangat benar-benar kayak you need a really hard and strong prayer to break every atmosphere, ya the dark forces and everything lah. Ini kita perlu doa. Jadi saya minta ngajak teman-teman juga doakan tempat ini. Jadi benar-benar kalau enggak, it always be this quiet gitu loh. Jadi saya pengen ngajak teman-teman juga, maksudnya kayak ya mungkin kita dikasih kesempatan Tuhan ke sini untuk latihan otoritas dan dominion. Tapi kamu mau minta otoritas dominion, kalau mau doakan mau perang roh itu juga harus kamu sendiri kuat. Kalau enggak kesampluk bare, kasarnya kan kayak gitu. Ya, jadi memang challenging, tapi kita sekali lagi saya mau ngajak kita satu hati. We want to see the Rehoboth. Bukan karena mallnya, bukan karena program manusianya, tapi karena kita mau ngelihat, kita coba. We pray, by faith we pray. And we will see tempat ini juga bisa penuh. Ya, saya merasa bahwa Tuhan juga, itu juga beban tanggung jawabnya kita. Jadi bukan aku tok gitu loh. Ya jadi saya minta Afil, minta bantu doa, Cik Fil kan gitu. Ya kita rindu kan tempat ini juga hari Minggu, semoga ya bisa penuh gitu. Karena saya juga ngelihat, wah ya this place is very nice, but very challenging. Kalau enggak ada doa, enggak ada peperangan, dan benar-benar yang doa cuma sekedar oke, just doa. Dan tidak mengenal siapa Tuhan Yesus, enggak mengenal dengan iman, ya kita enggak akan bisa ngelihat pekerjaannya Tuhan. Kita sudah praktek. Kalau mungkin Pak Cakat kita semua sering saya ngomong kan berapa kali ini. Dan maybe we have to try in here too. Kita harus juga berdoakan untuk tempat ini. Ya. Dan ini jadi bebannya kita semua. Saya nggak mau cuman aku tok sing di depan. Nah saya pengen hari ini ya kan. Kalian dapat apa firman ini hari ini. Mumpung masih punya waktu kan gitu. Kalau saya tadi kan sudah bilang. Bagi saya dapatnya adalah memang yang disermonkan sama Pastor Yohan itu benar-benar related. Dan saya sendiri merasa bahwa oh mungkin Tuhan mau buang karakter saya yang jelek-jelek itu dan bergantung full sama Tuhan. Jangan mikir pakai cara program lama kan keseringan kayak gitu. Iman juga makin bertambah. Hari ini tadi pagi ya saya dapat kata-kata kayak gini ya Mbak Tuhan.
have you see your muscle now? Even though I'm not a gym ke pastor. Walaupun saya nggak fitness, tapi hari ini tadi saya dapat kayak, kamu nggak melihat otot imanmu lah kasar aja. Growing, oh ya Tuhan, I acknowledge tuh, jadi kayak, oh ya, the way I face the challenge, menghadapin banyak orang, mau tone down lah. But through many things lah kan gitu. Even though satu dua hal pasti masih keselip kan gitu kan. Tapi I see like, yeah, God train me. God really train me kan gitu. Jadi kalian semua ada yang mau gantian nih. Ojo aku tok. Ricky, Pak Jaka, Victor, Imelda, Hugo, Bre. Hari ini dapat apa? Loh, jadi nggak dapat apa-apa lah. Nih. Gantian, masa aku di sini terus. Sini. Sakit dada. Ngomong nggak banyak loh, ya toh. Yeah, first of all, thank you Pastor Yohan. Today sebenarnya sangat berhema, tapi ya I am in Isaac's position right now. So I know I have to keep digging. I have to keep digging. So like I made plans. Saya kan bikin rencana untuk meneruskan perusahaan ayah saya. Lo sama kan? Dia kan mau meneruskan. Dan ini kali ini saya kan sudah lepas dari dari masalah yang lama. Tapi sekarang muncul masalah baru lagi. Ternyata lahan yang saya mau ambil itu sengketa sama partner saya. Maksudnya sama kompetitor lah. Jadi rencana saya harus dimodifikasi lagi. Dan itu actually very bikin down mental. Jadi semuanya harus diatur lagi gitu loh. Dan bertengkarnya itu sama bukan orang yang nggak kenal, bertengkarnya itu sama saya buka merek lah, sama developer besar gitu loh, sama Grio Mapan Santoso. So mereka itu sebenarnya kan baik sama kita dari dulu. Jadi sangat disayangkan akhirnya itu ya bisa-bisa konflik gitu loh. Tapi kan saya tadi baca lagi, Ishak itu ngalah terus. Dan pada akhirnya mereka pun acknowledge ternyata Tuhan itu bersamamu gitu loh. Itu yang poin yang paling benar itu. Bukan aku takut gara-gara kamu kuat, gara-gara kamu apalah gitu. Tapi mereka merasa Tuhan itu bersamamu. Makanya akhirnya ada jalan tengah lah, I don't know how lah. But ya just keep digging lah. I have to keep digging in faith. Gitu. Tapi itu yang buat susah itu karena ya kita punya rencana dan rencana itu kadang-kadang ya we know God is asking us to go that way but it's hard, you know. It's very down mental lah, bikin down mental. So sangat berhema, but that's what I got ya. I have to keep digging, keep digging. I have to keep digging, man. Ya gitu aja lah. Keep digging is okay lah, kan latihan iman. Okay. Thank you Pastor Yohan for the sermon ya. I believe tough time doesn't last, but tough man will be there ya. Jadi masa sulit itu enggak bertahan, jadi orang yang kuat yang bertahan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pastor Yohan itu
Saya percaya ya, tadi yang datang di sini semua pasti berbicara sesuatu lah, ya kan. Pada saya pun juga satu menguatkan, ya kan. Diingatkan lagi sama Tuhan, kita harus terus bergerak, ya kan. Kita betulinlah yang ada di dalam kita ini gitu loh. Jadi kita dituntut sama Tuhan clean, kita harus bersih di hadapannya Dia, ya kan. Sehingga kita itu menjadi bejana yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kalau bejana itu kan terima air, ya kan. Nah air itu yang dikeluarkan tuh air yang baik gitu loh. Kalau kita kotor bejana ini, yang keluar tuh nggak bagus. Jadi yang saya dapatin ini ya ini, kita mau terima miracle, mau terima pas sesuatu apapun yang dari Tuhan ya. Tetapi kalau kita nggak siap itu juga akhirnya ya bocor gitu loh, ya kan. Memang yang Pastor Yohan bilang tadi, setelah satu masalah beres ada lagi, ya kan, tuh memang ya selama kita hidup itu pasti kita alamin gitu loh. Nggak peduli kita itu mau Kristen mau apa, itu pasti kita akan alamin ya. Tapi ya itu yang tadi saya dapat, yang berema hard time it not gonna be less ya. Orang yang kuat yang akan bertahan. Jadi itu yang saya dapat gitu sih. Terus juga saya selalu ketika beribadah seperti ini ya kan, saya selalu ingat kalau beribadah kita itu nggak selesai hari ini, tapi ketika kita keluar di sana itu kita masih jalan terus ibadahnya kita. Jadi makanya itu kita harus selalu jaga hati. Kita nggak boleh hari ini ya kan kuat ya kan, terus lama-lama kempes, nanti Minggu kuat lagi, Senin, Selasa, Rabu nanti kempes lagi. Yaitu saya itu bicara tentang diri saya sendiri ya. Dulu tuh saya seperti itu. Jadi kalau waktu habis masuk ke gereja gitu, terima firman Tuhan, saya kuat, ya kan. Saya terima air, ya kan, terima air dari Tuhan, ya kan, saya kuat. Senin, Selasa, Rebo, nah udah, ya kan. Mungkin Senin lagunya lagu pop, Selasa rock and roll, hari Rabu udah blues. Nah udah mulai jelek lagi, ya kan, kayak seperti itulah. Jadi ya bagi teman-teman yang datang ke SFJ, ya saya sama istri Christine ini memang benar-benar merindukan kalian semua itu benar-benar mempunyai breakthrough, mempunyai suatu cerita sama Tuhan itu sendiri gitu loh. Jadi apa yang dibilang tadi, kita harus punya iman, harus punya apa. Jadi iman itu kan suatu mujizatnya Tuhan ketemu sama pengalamannya kita ya. Jadi kita semakin bertambah ya imannya seperti itu. Jadi kalau dari sesi itu sih saya juga tahu lah teman-teman ya kan yang sering ngobrol sama saya punya masalah apa. Saya juga terus bawa dalam doa ya sama Christine ya, sama istri saya taruh dalam doa saya setiap pagi biasanya saya berdoa seperti itu. Jadi buat Pastor juga, Pastor we pray for you also Pastor because you are blessing our PD ya kan. So we very happy that you are here ya kan. Juga Pastor Sinwo, kita juga belajar dari Pastor Sinwo, dari Cik Phil juga ya, kita belajar juga semua ya kan. Dari perjalanannya kita semua, kita saling belajar lah dari pengalamannya kita, seperti itu sih. Jadi kita gak boleh nyerah, kalau waktu yang sulit itu ada expirednya ya, tapi orang yang kuat pasti lewat, oke? Jadi itu dari saya mungkin. Ada lagi? Kita mau tutup ya, Yuk. mungkin doa nanti Pastor, you can pray Ya. in here maybe one by one after this, maybe Or later lah kita nyembah dulu. one song. Ya. Satu. Afil sudah nggak ada mau? Dina? Boleh? Boleh, nih Pastor Sinwo nih. Pastor Isaac. Pastor Isaac, izinkan Pastor Isaac bicara sebentar. Nah, saya dapat begini tentang mata tadi ya. Karena ini kok ingatkan saya lagu yang terakhir yang Tuhan kasih, God always give me songs. Ya tentang mata, mataku tertuju padamu Tuhan. Hatiku melekat pada janjimu, kira kata lagu itu begitu. Dan tak pernah kau tinggalkan aku, tak pernah kau biarkan aku. Ya, kasih Tuhan selalu kekal. Ya. Jadi ingatkan, saya yakin Ishak ini ingat akan pengalaman bapaknya.
Waktu dengan Lot dulu, ya kan? Jadi Lot ini Abraham nggak mau bertengkar. Di situ juga kita lihat tadi Ishak nggak mau dipancing untuk bertengkar. He didn't want to quarrel kan. Jadi lu mau ambil karena mataku tertuju pada Tuhan karena berkat sumberku Tuhan ya. Seperti tadi dikatakan tangan itu yang mendatangkan berkat. Jadi tangan Tuhan menyertai tangan dia itu yang mendatangkan berkat. Jadi Lot ini kan artinya topeng, mask ya. Jadi walaupun orang ini tadinya mendukung pamannya, ikut pamannya, akhirnya udah diberkati, ngajak tengkar pamannya. Ya kan, orang yang tengkar harusnya ditegur, nggak ditegur anak buahnya. Malah akhirnya pamannya bilang, lu lihat tuh, dia ambil Sodom dan Gomora, akhirnya jadi curse, jadi kutuk. Tuhan suruh dia lihat, padahal yang dilihat apa? Gurun pasir, nggak ada apa-apa. Jadi Tuhan cuma bilang, as far as your eyes can see, shall I give it unto you. As far as your eyes can see, shall I give it unto you. Sejauh matamu melihat, tapi ini lihat, cuma padang gurun, gak ada apa-apa, tanaman gak ada. Tapi orang punya mata iman melihat bersama Tuhan, itu jadi kebun buah-buahan. Seperti itu, mari mata kita ya, mari kita lihat bersama Tuhan. Tuhan berkati kita, terima kasih, very strong word, strengthen me, God bless. Really strengthen us, Pastor. Juga pengalaman Bu Christine menguatkan bahwa kelemahan-kelemahan kita mesti tanggalkan itu, our weaknesses ya, karena kita muncul, saya sudah mengalami, Pastor mungkin nubuatannya sangat tajam, after 1 week you prophesy for me, I got delivered, so because I give in, saya nyerah, saya ngalah, bukan saya takut, tapi I was looking at them like playing game like that, like a kids game like that, I was just smiling like that, I accept, but after that they confessed that they had to do that, so settle. Ya mungkin nggak enak, saya juga bukan tipe tukang ngalah soalnya Pastor. But really very hard, the flesh is very, 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 very hard. Ya. I think semua di sini disuruh keep digging memang ya toh. But really very hard. But by the journey ya, memang ya we have to. Because when we want to take a dominion, kalau kita nggak bisa hilang semua, kalau kita keakuannya, keangkuhannya, kearoganannya, miminya nggak hilang, so cannot lah. Jadi pop mila cannot. Jadi Mas, hihihi, not me, ya, but really. Tapi kita ya belajar ya, jadi semua kan kita melangkah iman, karena semua di sini kan tahu kan, dulu pernah didoain ya kan, katanya bisa banyak, ya udah, saya jujur percaya enggak percaya ya sudah saya melangkah dulu, by faith, right? Amin. Not because of the quantity, but kalau kalian semua nanti bisa melihat itu semua, then bisa melihat bahwa itu God, that's Jesus. Also Tuhan bekerja lewat kita semua kan gitu. Amin. Amin. Ricky juga, semua juga. Don't give up, Cayo. Ayo kita nyanyi. Lagu yang kuat aja. Jangan lesu-lesu. Ayo berdiri. Ayo bangkit berdiri gitu loh. Nyanyi itu ya terhubung ya. Tetap terhubung. Kasih-Mu ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku
Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Hubung denganmu, Biarkan kami Tuhan terhubung denganmu terus. selalu Tuhan, kami cuma mengeklaim kami punya hubungan denganmu. melekatimu. Biarlah di dalam setiap kehidupan kami we acknowledge you. Dan terhubung dengan kehendak-Mu Tuhan. Dengan hati-Mu Tuhan. Yang berdaulat atas. Biar firman-Mu menjadi fondasi kami Tuhan. Ku terhubung denganmu. Selalu melekati hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, Jesus. Kiara mashakara maso. Kora mashekere ramasana. Kiara mashekere. Kiara mashekara ramasambadia. Biarlah hidup kami Tuhan hanya terhubung dengan janji-Mu Tuhan. Kami fokus cuma melihat janji-Mu Tuhan. Melihat fokus hanya diri-Mu saja Yesus. Doa ini biar dari lubuk hati kita masing-masing. Jangan lepaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sikiara baraba shikerere. Koriara mayara masikiara ramasana ramaso. Oh yara masakara yara yara. Oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Koria masakara masana mose. Koria mara maso. Terima kasih Yesus. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Ku kagum dan sembah padamu, Bapa-Ku dari wajah-Mu. Hanya bagimu kemuliaan, hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapa-Ku yang ku cinta. Hanya bagimu, hanya bagimu. Nyanyikan pujian ini. Katakan lihat fokus cuma Tuhan. Semua yang terjadi hanya bagi kemuliaan. Lepaskan semua masalah. Rasakan hadiratnya. Yes, Lord. Bapa-Ku dari wajah-Mu. Hanya bagimu Jesus. kemuliaan,
hanya bagimu pujian. Kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini ku sembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Kini kami menyembah, kini ku sembah Bapakku yang ku cinta. Terima kasih Tuhan buat fellowship hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari lepas hari Tuhan Kau mengingatkan setiap kami Tuhan. Untuk lebih mengenal-Mu secara pribadi. Acknowledge You, mengakui, menerima, tidak deny kebenaran yang sudah Kau berikan Tuhan. Hanya Engkau sumber kebenaran kami Tuhan. Hanya firman-Mu menjadi landasan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa Roh Kudus. Terima kasih untuk Kau selalu membimbing setiap kami. Menguatkan otot-otot rohani kami Tuhan. Walaupun kesesakan terus ada Tuhan. Tapi kami boleh mengalami sejahtera di dalam Engkau. Peace. Boleh daging kami boleh dikalahkan satu hari lepas satu hari Tuhan. Sakit memang Tuhan, tapi kami percaya Engkau yang menguatkan. Dan Engkau yang sendiri memampukan kami Tuhan. Menjadi seperti Engkau. Christ likeness. Aku merindukan Tuhan semua orang di tempat ini boleh menjadi serupa dengan segambar dengan Engkau Tuhan. Ya Tuhan, kami mengalami betapa susahnya daging kami dihancurkan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, katakan kami mau Tuhan diremukkan untuk kemuliaan nama-Mu. Say it louder that God will see and will hear your voice. That you are willing to be shaped. Kamu mau dibentuk, dirubahkan menjadi serupa dengan gambar dengan-Mu. Mungkin tidak enak, but the destiny is there. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau Kau menjanjikan satu Rehobot buat kami Tuhan. Satu janji yang penuh dengan harapan Tuhan. Rancangan-Mu dan rancangan yang penuh masa depan Tuhan. Kami merasa bersyukur Tuhan. Di dalam kondisi kami masih muda. Kami mengalami hal ini. Sebab kami masih bisa bangkit lagi. Bangkit lagi. Dan tidak akan terlambat Tuhan. Kami percaya Kairos-Mu Tuhan ada selalu tepat waktu dan tidak pernah ketinggalan. Walaupun kami merasa sangat delay. Tapi kami tahu Kairos-Mu tepat pada waktunya. Terima kasih Yesus. Ajarkan setiap kami Tuhan. Makin hari makin bergantung dengan-Mu secara lebih baru. Bukan lagi pakai yang lama Tuhan. Transformasi dari cara yang lama menjadi yang baru Tuhan. Kami tahu Tuhan, pergerakan Roh Kudus begitu dinamis. Holy Spirit, keep guiding us, keep leading us Lord. We love you Holy Spirit, we love you Father, we love you Jesus. Tuhan, kami juga berharap di tempat ini mengalami Tuhan kemuliaan-Mu. The glory of God will come upon this place. Kami merindukan Tuhan, tempat ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa. Baik hari ini, baik hari-hari berikutnya, dan juga hari Minggu Tuhan. Bangkitkan kembali kemuliaan-Mu di tempat ini Yesus. Bangkitkan kembali Tuhan, kemuliaan-Mu dimuliakan lagi di tempat ini Tuhan. Di hari Minggu, di TCC juga Tuhan, di tempat ini Tuhan. Biarlah semua melihat. Bukan karena kita dikalahkan. Tapi karena Yesus memang adalah kemenangan itu sendiri. Thank you Jesus. Terima kasih kita boleh boldness bilang seperti itu Tuhan. Karena Engkau sendiri yang mengalahkan kematian Tuhan. Kami gak mau mengakui tempat ini mati, tempat ini padam Tuhan. Kami mau biarlah kemuliaan-Mu, sinar-Mu boleh datang di tempat ini. In the name of Jesus, by the blood of Jesus, we cover this place Lord. Terima kasih Yesus.
Kalau kau Tuhan tunjukkan Tuhan, satu persatu bagaimana kami boleh take dominion kami Tuhan. Biarlah semua boleh terimpartasi Tuhan. Boleh sama-sama Tuhan mengalami Tuhan perjalanan bersamamu lebih kuat lagi Tuhan. Lebih indah lagi Tuhan. Thank you Father. Tuhan kalau banyak teman-teman kami Tuhan yang mungkin juga Tuhan sakit, mengalami banyak hal. Tuhan kau lihat Tuhan. Kami merindukan pemulihan di tempat mereka. Kamu juga Engkau bawa Tuhan, bawa jiwa-jiwa baru Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau bawa kami lebih jauh lagi Tuhan. Juga buat Pastor Yohan Tuhan. Tambahkan terus revelation-Mu Tuhan. Walaupun masih muda Tuhan, Kau juga pakai dia Tuhan. Biarlah teruna-terunamu makin hari Tuhan, termasuk keluarganya, anaknya, istrinya, semua menjadi kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah mereka menjadi alat Tuhan untuk kerajaan-Mu di masa-masa yang akan datang untuk generasi selanjutnya Tuhan. Terima kasih Yesus, berkati, berkat rohani, jasmani Tuhan. Semua Tuhan, Engkau Allah provider mereka Tuhan. Kesehatan juga Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih juga Tuhan buat Pastor Sinwo juga Tuhan. Untuk yang membantu setiap kami. Berikan Tuhan waktu Tuhan. Untuk mereka boleh Tuhan melayani Engkau. Juga mereka boleh Tuhan sekarang lebih lagi mendekatkan diri padamu Yesus. Juga mendekatkan diri untuk keluargamu Tuhan. Keluarganya juga Tuhan. Biarlah ya semua yang terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Semua tidak akan sia-sia Tuhan. Semua untuk kebaikan keluarga Pak Sinwo juga Cik Phil Tuhan. Berkati keluarga ini Tuhan untuk semuanya jasmani rohani, anaknya, semua staminanya juga Tuhan. Tambahkan pewahyuan lebih lagi. Juga transformasi yang lebih baru lagi Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat semua teman-teman Richard dan tim multimedia Chef semua Tuhan. Even Lukas Tuhan. Thank you Tuhan buat hati mereka Tuhan. Yang membantu Tuhan membangun sama-sama Tuhan kerajaan-Mu Tuhan. Berkati urapi Tuhan. Juga beberapa teman-teman yang membantu multimedia Pak Is juga Tuhan. Yang tidak kami sebutkan satu-satu. Terima kasih Yesus. Urapi terus Tuhan. Tambahkan Tuhan. Apapun yang mereka inginkan dari dalam hati Tuhan Kau mendengar. Dan Kau akan memberikan janji itu terjadi di dalam kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Yesus. Juga kami memberkati Tuhan Pak Sutris. Juga Pak Pastor Timi Tuhan. Semua yang melayani pekerja-kerja gereja di tempat ini. Biarlah kami boleh menjadi satu Tuhan, berdoa Tuhan. Menginginkan Tuhan segala kemuliaan-Mu terjadi lagi di tempat ini. Kemuliaan dan hormat boleh terjadi di tempat ini Tuhan. Lewat TCC Tuhan, lewat mereka Tuhan. Pakai hidup mereka Tuhan, urapi lebih lagi Tuhan. Bawa breakthrough Tuhan di gereja ini Tuhan dan juga mall ini Tuhan. Kami serahkan semua Tuhan, kalau sebentar kami mau makan Tuhan. Berkat jasmani dan juga Tuhan, tutup bungkus dengan darah-Mu Yesus, sanctify Lord. Terima kasih Yesus, yang mau serahkan SFJ ini Tuhan, persekutuan ini. Semua untuk kemuliaan-Mu Yesus di dalam nama Yesus. Amin. Thank you.